Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang OPM, di mana kemarin sudah membahas taruh tegangan baik inverting dan non inverting. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi dari OPM, yaitu yang pertama membahas tentang penguat pembalik inverting amplifier. Kemarin sudah dijelaskan apa itu inverting amplifier, yaitu op-amp yang menguatkan dan membalik fase sinyal outputnya. Kalau di rangkaian penguat pembalik inverting amplifier ini bisa dilihat bahwa inputan dipasangkan ke negatif karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, di mana reaktansi feedback di sini dipasangkan ke inputan negatif. Lalu untuk menghitung rangkaian inputan penguat pembalik inverting ini bisa kita hitung, yaitu VRF sama dengan IRF, atau bisa kita uraikan sama dengan V input per reaktansi input dikali reaktansi feedback. Polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran V output, maka VO sama dengan minus VRF. Untuk menghitung tegangan V output pada op-amp inverting itu sendiri, yaitu negatif VRF, atau kita bisa uraikan minus V input per reaktansi input dikali reaktansi feedback sama dengan, yaitu sama dengan juga minus RF per RI dikali VI. Untuk menghitung tegangan V output di inverting op-amp itu sendiri, yaitu seberapa tegangan reaktansi feedback dibagi reaktansi input dikali V input. Ini rumus tegangan output dari inverting op-amp. Contoh soal, diketahui RF 100 kilo ohm, RI 10 kilo ohm, VI 1 volt, dan RL 25 kilo ohm. Itu beban reaktansi. Hitung tegangan V output, ACL, IL, dan LO. Itu solusinya. Yang pertama yaitu menghitung arus terlebih dahulu, yaitu rumusnya I sama dengan V input per reaktansi input sama dengan, di sini V inputnya 1 volt per reaktansi inputnya 10 kilo ohm, yaitu 0,1 mA. Maka untuk arus didapat 0,1 mA. Lalu untuk menghitung tegangan V outputnya, rumusnya yaitu negatif RF per reaktansi input dikali V input sama dengan minus, dimana RF nya 100 kilo ohm per untuk RI nya 10 kilo ohm, lalu dikali VI nya 1 volt, maka didapat
minus 10 volt. Di sini mengalami penguatan yang awalnya 1 volt menjadi minus 10 volt. Kenapa ini menjadi negatif? Karena inverting itu memiliki perubahan fasa yang menjadi positif lalu menjadi negatif. Selanjutnya yaitu ACL atau penguatan. Untuk rumus ACL itu sendiri yaitu V output per V input, di mana V outputnya yaitu minus 10 per 1, maka untuk ACL didapat minus 10. Ya, selanjutnya IL yaitu arus beban, dimana 0 dikurang V output dibagi RL, maka sama dengan 0 dikurang negatif 10 dibagi 25 kilo ohm. Maka arus beban didapat yaitu sebesar 0,4 mA. Selanjutnya untuk arus output atau pengeluaran, arus ditambah IL penguatan sama dengan 0,1 untuk arusnya, yaitu 0,1 untuk arusnya ditambah 0,4 untuk arus bebannya, maka didapat untuk output pengeluaran yaitu 0, mA. Ini untuk menghitung inverting op-amp. Sekarang contoh lain, yaitu kalau misalnya itu RF-nya 250 kilo ohm, reaktansi inputnya 10 kilo ohm, V inputnya minus 0,5 volt, dan RL-nya 25 kilo ohm. Hitung arus input, tegangan output, penguatan, arus beban, dan arus output. Jadi di sini bedanya dengan soal yang tadi, yaitu tegangan inputnya negatif minus 0,5 volt. Sebelumnya kan satu positif, di sini negatif setengah volt. Jadi yang pertama kita hitung arus input I dulu. Rumusnya VI per RI sama dengan 0,5 volt per 10 kilo ohm, maka hasilnya 0,05 mA. Tegangan outputnya negatif RF per R1 dikali VI negatif 250 ohm untuk RF-nya. Untuk reaktansi inputnya 10 kilo ohm. Kemudian VI-nya tegangan inputnya negatif setengah volt. Hasilnya 12,5 volt. Karena inputnya negatif, tanda polarisasi negatif. Jadi kalau di gambar rangkaian ini yaitu kutub negatifnya yaitu masuk ke op-amp. Kalau gambar yang sebelumnya itu kutub positifnya masuk ke op-amp, yaitu kalau di sini supply tegangannya polarisasi kutub negatif sebesar setengah volt, sehingga outputnya menjadi positif. Jadi kalau kita memasang pencatuan ini, posisi pencatuan ini merubah polarisasi dari si tegangan output. Kalau kita pasang negatif, maka outputnya akan positif, maka akan sebaliknya, maka dapatnya 12,5 volt positif. Penguatannya berapa? Tegangan output
dibagi di sini ACL tip 250 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm sama dengan minus 25, yaitu di sini minus reaktansi feedback dibagi reaktansi input. Berapa arus pada bebannya? Arus pada beban adalah V0 dibagi RL. Di sini dia dikurangi 0 lagi seperti contoh yang tadi, karena inputannya negatif. Di sini harusnya inputnya negatif. Kalau positif dia dikurang 0, kalau negatif dia tidak dikurang 0. Maka hasilnya adalah 0,5 mA. Arus outputnya I plus IL, arus pada beban. I nya tadi 0,05 mA, arus bebannya 0,5, maka hasilnya 0,55 mA. Itulah op-amp inverting, dia merubah menaikkan tegangan dan merubah polarisasi positif menjadi negatif, yaitu negatif menjadi positif. Nah, jadi di sini kira-kira gambarnya seperti apa? Berupa polarisasi positif negatif atau menjadi positif. Yaitu seperti ini, seperti tegangan input AC kita pasang pada op-amp inverting. Jadi ini sinyal tegangan input, maka outputnya yang awalnya dari 0 derajat, yaitu fasenya dia akan merubah 180 derajat, atau sebaliknya input jadi 180 derajat, untuk outputnya menjadi 0 derajat. Seperti itu. Jadi ketika amplitude semakin besar atau sebaliknya, atau misalkan inputnya 180 derajat, maka outputnya menjadi 0 derajat. Jadi seperti itu, amplitude-nya semakin besar dan fasenya pun berubah. Jadi kita bisa lihat amplitude-nya segini, maka dia akan semakin tinggi, maka dia akan mengalami penguatan tegangan dan fasenya dia akan berubah di sini, yaitu dia inverting. Kemudian yang penjumlah, rangkaian penjumlah membalik atau inverting either. Bedanya dengan yang tadi, yaitu kalau di sini rangkaian penjumlah itu inputnya lebih dari satu. Atau kita yang bahas tadi sebelumnya, inputnya hanya ada satu di sini. Hanya ada satu input. Kalau penjumlah, inputnya bisa lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Terusnya ada lebih dari 3 sumber tegangan. Kalau di sini ada sumber tiga tegangan, yaitu ada inputan V1, V2 dan V3. Tekan gambar rangkaian di sini, yaitu V1, V2 dan V3 dari inputan inverting penjumlah membalik. Dengan 3 masukan op-amp, yaitu V1, V2 dan V3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, yaitu R3 tidak sama dengan RF, maka R1 di sini tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3. Maka untuk V0 nya minus reaktansi feedback per reaktansi input dikali V input plus minus reaktansi feedback per reaktan, sehingga bagaimana untuk menghitung tegangan outputnya, yaitu sama dengan V0 sama dengan minus RF per R1 dikali FI ditambah minus RF per R2 dikali F2 plus RF per R3 dikali F3. Misalkan ada 4 dikali minus RF per R4 dikali F4 dan seterusnya. Kalau tegangan R1, R2, R3 dan RF itu tidak sama. Kalau misal nilai reaktansi sama, ini bukan berarti
tegangan R1 R2 nya sama, misalkan ini 5 ohm 5 ohm, maka V0 nya adalah minus V1 ditambah V2 tambah V3. Rumusnya akan seperti ini. Kemudian jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka nilainya sama. V0 sama V1 tambah V2 tambah V3 ditambah Rn per Rn, ini jumlah Rn nya. Sekarang yang non-inverting. Non-inverting adalah rangkaian op-amp di mana tegangan outputnya dipasangkan pada terminal positif, masukkan positif pada op-amp. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari V0 melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan YRF atau VI per RI dikali RF, atau arus yang masuk berdasarkan dengan reaktansi pembalik, reaktansi unsur pembalik, lalu akan menjadi arus masukan pada rangkaian feedback ini. Polaritas positif pada RF pada terminal keluaran V0, maka barisan V0 merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga V0 sama dengan VRF ditambah VI. Nah, di sini positif di RF polaritasnya yang berasal dari inputnya, maka tegangan outputnya dengan jumlahnya dari tegangan reaktansi feedback ditambah tegangan V input. Lalu kita bisa uraikan tegangan V outputnya VRF ditambah VI per RI dikali RF plus VI sama dengan RF per RI kali VI ditambah VI, atau kita uraikan VRF di sini, yaitu yang ini VI per RI dikali RF ditambah VI itu sendiri, kan rumusnya yang ini, atau RF per RI dikali VI ditambah VI, atau V0 sama dengan RF per R1 ditambah 1 dikali VI. Ini rumus dengan output yang inverting. Nah, yang non-inverting dengan menggunakan gain tertutup atau ACL, simbol penguatan, yaitu maka ACL nya V0 per VI atau RF per RI plus 1. Arus pada beban bisa dihitung dengan rumus V0 per RL. Jadi selanjutnya sekarang rangkaian penjumlah tambah balik, ini versi penjumlahnya, tapi untuk yang non-inverting adder. Berarti di sini inputnya kalau lebih dari 1 untuk op-amp non-inverting, lalu menggunakan konsep dengan non-inverting adder dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif op-amp, didapatkan V input sama dengan R2 per R1 ditambah R2 V1 ditambah R1 per R1 dan R2 dikali V2, maka tegangan outputnya adalah RF per RI ditambah 1 dikalikan VI nya yang ini. Hasilnya adalah sama dengan V0 per VI, V0 per VI sama aja dengan yang inverting. Jadi ini pakai konsep yang superposisi. Kalau di sini ditambah sama dengan tambah V3, maka akan seterusnya seperti itu. Lalu rangkaian penjumlah atau membalik non-inverting adder dengan N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama, semua kecuali RF, dan nilai RF sama dengan RF, N sama dengan min 1, maka besarnya tegangan output V0, V1 tambah V2 tambah V3. Kemudian rangkaian penguat selisih. Ini adalah rangkaian penguat selisih. Jadi op-amp
Selain non-inverting dan inverting, bisa dikatakan atau diimplementasikan yaitu rangkaian penguat selisih terdiri dari penguat membalik dan penguatan membalik. Jadi di sini memiliki inputan, memiliki terminal input, terminal negatif, yang lalu memiliki inputan tegangan di positif. Lalu ada op-amp invertingnya dan non-invertingnya. Jadi apa itu rangkaian penguat selisih? Yaitu penguat membalik dan penguatan membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Rumusnya yaitu seperti apa? Maka V output RF per R1 ditambah S1 ditambah R1 ditambah 1 ditambah R2 kali V2 dikurang RF per R1 dikali V1. Jika nilai perbesar seimbang, RF per R1 dikurang RF per R2, maka V0 sama dengan RF per R1 dikali V2 dikurang V1. Maka di sini kalau digambar ada hubungan paralel antara V1 dan V2. Frekuensi feedback dihubungkan di inputan tegangan V1. Yang terakhir untuk op-amp, rangkaian komparator. Selain non-inverting dan inverting, yang tadi juga ada rangkaian penguat selisih, ini digunakan juga sebagai rangkaian pembanding, yaitu merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise atau gangguan. Ini gambar rangkaian bisa dilihat seperti ini. Jadi rangkaian pembanding ini akan membandingkan seberapa tegangan output dengan input yang akan dibandingkan dengan suatu tegangan referensi. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator, tegangan output V0 didapatkan dari selisih tegangan ED itu selisih tegangan input. Jika ED positif, maka V0 sama dengan positif phase saturasi dan sebaliknya. Tadi seperti sudah dibahas pada materi sebelumnya. Saat noise timbul pada input N, maka kaki inverting pada input jadi V input plus Vn, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurang V input ditambah Vn atau negatif V input ditambah Vn. Ini gambarnya untuk komparator seperti ini. Jadi nilai sinyal outputnya itu tergantung nilai dari ED-nya. Kalau positif maka akan sama dengan positif V1, maka akan jadi negatif V saturasi. Di sini ada noise untuk sinyal outputnya. Untuk yang kedua yaitu mengalami penurunan tidak merata seperti sama periode pertama, karena di sini dia ada noise. Jadi saat noise timbul, maka input kaki inverting pada input menjadi V input plus Vn. Jadi di sini dia ada selisih, maka sinyal outputnya pun dia akan berubah nilainya seperti ini. Sekarang selanjutnya ada tata pembalik penyilang 0 dengan hysteresis atau IZCD with hysteresis, atau inverting zero comparator detector with hysteresis, yaitu rangkaian komparator untuk yang inverting dan berfungsi untuk detektor. Dengan ada hysteresis di sini, itu maksudnya seperti apa? Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback. Untuk di komparator pasangkan noise. Jadi untuk mengatasi noise di sini itu dipasang feedback kemasukan positif input feedback, maka di sini ada tegangan feedback, maka dipasangkan dengan inputan positif.
maka untuk inputannya dia akan dipasangkan ke negatif. Kan di sini ada inverting. Jadi rangkaiannya adalah memasang feedback pada masukan positif dan inputannya pada masukan negatif. Ini gambar yang sebelumnya yang tadi, output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, ada positif tegangan V saturasi, ada negatif tegangan V saturasi. Sebelumnya konsepnya mirip dengan pertemuan sebelumnya, zero crossing detector dan taraf dan pembanding tegangan voltage detector. Cuma di sini ada kata histeresisnya. Ciri pembanding adalah feedback masukan positif op-amp. Jadi di sini untuk kumulator di sini cirinya adalah yaitu untuk feedback masukan op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan V0 berada pada positif saturasi dengan positif V saturasi dengan tegangan masukan positif sebesar R2 per R2 plus V saturasi, karena feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage VUT. Jadi VUT sama dengan R2 per R1 ditambah 2 plus Vsat dengan ED VUT dikurang V input. Selama tegangan input V input kurang dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan V0 sama dengan positif Vsat. Bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif Vsat. Bisa kita lihat di gambar. Di sini ada VUT. Di sini ada tegangan VI, parameter VI sumbu vertikal ya. Jadi yaitu pada saat nilai VI kurang dari VUT, maka dia akan mengalami positif. Pada saat dia nilainya lebih besar dari VUT, maka dia akan nilainya negatif. Ini nilai mirip hampir sama dengan detektor ya. Jadi kalau VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka dia menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif Vsat. Maka dia akan menjadi turun menjadi negatif Vsat dan seterusnya. Dan di sini bisa dilihat, di sini ada VUT. Karena tegangan V0 itu Vsat, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 per R2 per R1 R2, maka tegangan feedback masukan menjadi R1. Karena tegangan V0 itu sama dengan Vsat, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 per R1 ditambah R2 dikurang Vsat. Ini kalau V0 sama dengan negatif saturasi. Kalau ini positif Vsat, rumusnya yang ini alpha threshold. Kalau dia negatif, rumusnya yang ini dinamakan tekanan reward threshold atau VLT. Jadi ada VUT, kalau nilai dengan input kurang dari VUT, maka dia akan positif atau sama dengan positif Vsat. Pada saat VI lebih besar dari VUT, maka dia akan menjadi negatif Vsat. Kemudian pada saat dengan VI kurang dari VLT, maka dia akan naik lagi. Kemudian pada saat tegangan lebih besar dari VLT, maka dia akan turun dan seterusnya. Karena adanya batas atas dan batas bawah, yaitu VUT dan VLT, yaitu maka akan ada namanya histeresis. Kita katakan histeresis yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah atau VH sama dengan VUT dikurang VUT. Itu sisi ini yang dimakan dengan tegangan histeresis. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah center voltage VCTR yang dapat dirumuskan sebagai VCTR
VOT dikurang dari VLT per 2 atau VH per 2. Ini rumus yang tadi. Untuk VUT adalah R2 per R1 ditambah R2 plus V1. Untuk VLT R2 per R1 tambah R2 negatif V1. Dengan catatan ini untuk resistansinya yaitu ada 2. Jadi kalau nambah lagi harus bisa disederhanakan seperti ini. Jadi ada 2 resistansi sebagai masukan feedback pada rangkaian komparatornya. Nah, yaitu ini untuk yang inverting, dan ini untuk yang non detektor temu balik penyilang 0 dengan hysteresis. Non inverting 0 komparator detektor with hysteresis. Rangkaian detektor penyilang 0 temu membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise maka akan mengalami kesalahan pada VA0 di sekitar crossing. Jadi umpan baliknya yaitu dipasangkan ke inputan positif dan masuk menjadi feedback inputan positif. Jadi feedbacknya akan mempengaruhi rangkaian inputan. Negatif, tidak ada tegangan sama sekali, langsung ke ground. Jadi bagaimana menghitung output threshold dan volt thresholdnya? Apabila R dan feedback sama dengan M ke R maka besarnya VOT adalah minus 1 bagi M. Untuk VLT nya plus 1 bagi M, maka di M kecil ini mempengaruhi nilai feedback di sini. Di sini ada nilai resistansi yaitu M dikali R, yaitu di sini aku mau nilai VOT dan VLT fokusnya akan sama. Nah, di sini ada simbol M kecil, maka M kecil ini akan mempengaruhi nilai feedback di sini. Di sini ada nilai resistansi di mana nilainya adalah yaitu M dikali R, di mana M di sini yaitu akan mempengaruhi nilai VOT dan VOT. Di sini rumusnya masih sama, invertingnya yaitu VOT dikurang VLT, itu center voltage-nya VOT dikurang VLT per 2. Jadi apabila tegangan pembanding tidak 0, suatu tegangan referensi VRF, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari 2 sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V0 dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan N dikali R plus R ditambah N dikali R referensi ditambah R per R ditambah N kali R ditambah V1. Sederhananya seperti ini. Di sini ada N yaitu N di sini, resistansi di sini yaitu N kali R, maksudnya adalah bisa di di sini lebih dari R yang sama yaitu ada, jadi harus 3 ohm dan 3 ohm. Jadi disederhanakan maka dia akan disederhanakan resist lebih dari R1, yaitu di sini ada R lagi, yaitu dengan catatan N dikali R plus R ditambah N dikali R dikali referensi ditambah R per R ditambah N kali R ditambah V1, atau sederhananya seperti ini. Di sini ada nilai N, kalau masih bingung, ada N di sini resistansi ini. Nah, di sini resistansi yang di sini N dikali R, maksudnya adalah R di sini bisa jadi lebih dari R1 dan ada R lagi. Maksudnya di sini nilai N di sini jumlah resistansinya harus dengan jumlah yang sama, misalnya dengan R di sininya 3 ohm maka akan 3 ohm. Jadi nanti disederhanakannya yaitu ada 2 resistansi dengan berjumlah R yang sama dengan yaitu 2 dikali 3 ohm, yaitu N di sini indikasi dari jumlah resistansi yang ada di sini. Jadi kalau misalkan ada sumber tegangan referensi, maka akan tegangan thresholdnya dan upper dan lowernya
dijumlahkan dengan referensi dan dengan inputnya V. Ini kalau positif, ini harusnya minus, lower harusnya negatif. Kalau lower negatif kalau yang inverting. Baik, sampai di sini untuk materi op-amp. Jadi tadi sudah bahas kita untuk inverting dan non-inverting, angka selisih dan komparator. Yaitu komparator ada inverting dan non-inverting. Untuk materi op-amp yaitu cukup sekian. Baik, itu yang bisa saya jelaskan tentang materi op-amp. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.